Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di tutorial untuk menginstal Slim 9 ya, jadi Slim 9 edisi terakhir. Namun sebelum kita menginstal Slim, kita harus menginstal dulu SAMPP sebagai database yang digunakan untuk aplikasi Slim itu sendiri. Oke, kalau kita belum punya aplikasinya, kita bisa download aplikasi SAMPP, langsung klik aja download SAMPP di Google, maka akan muncul eh, dan kita pilih yang website apacefriend.org. Jadi di sini nanti kita tinggal sesuaiin aja kita pakai Windows, Linux dan lain sebagainya. Dan usahakan download yang versi terakhir ya. Jadi biasanya versi terakhir itu yang eh, sudah support dengan Windows terbaru. Nah, kalau udah download sampai P, selanjutnya kita download Slim. Slim juga bisa diakses di web slims.web.id. Jadi nanti tinggal di download aja di sini. Jadi tinggal tekan download, nanti akan muncul pilihannya di sini. Ini ada pilihan terakhirnya itu versi 9.6.1. Kalau teman-teman sudah download, kebetulan di sini saya sudah download. Di sini ada sampai P dan Slim 9 Boolean. Oke, untuk pertama kita langsung saja install Slimnya. Tinggal double klik saja. Nanti akan muncul notifikasi, tinggal pilih yes. Nah, kita tunggu saja sebentar lagi jendelanya akan muncul welcome to Sampai. Oke, ini notifikasinya tinggal diklik OK aja. Ini setup untuk melakukan install. Jadi di sini tinggal kita klik next. Di sini ini udah settingan otomatis next saja, nggak usah diganti-ganti. Ini tempat penyimpanan. Jadi biasanya ya simpan di C aja, tapi teman-teman juga bisa menyimpan di drive lain selain C, bisa di D atau E atau sesuai nama drive dari teman-teman. Oke, di sini saya simpan di C saja, kita next. Ini bahasa teman-teman bisa memilih bahasa di sini Inggris sama Deutsch ya, pakai bahasa normal aja Inggris. Kemudian kita next. Selanjutnya ini eh, Slimnya siap diinstal di laptop teman-teman. Kita tinggal pilih next. Di sini proses penginstalannya kita tunggu saja sampai dengan selesai. Sambil teman-teman ngopi, ngobrol, dan lain sebagainya. Karena ini lumayan memakan waktu 1 sampai 2 menit. Bahkan bisa lebih. Oke teman-teman, setelah proses penginstalan selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini kita bisa milih untuk langsung eh, buka aplikasinya setelah kita tekan finish atau enggak. Jadi karena ini mau langsung kita pakai, jadi kita centang aja biar langsung kontrol panel dari sampai P-nya terbuka. Oke, tinggal kita tekan finish, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi yang kita butuhin untuk digunain yaitu cuman Apache sama MySQL. Jadi di sini tinggal kita klik start di sini dan di bagian ini. Oke, di sini sampai P-nya sudah bisa digunain. Jadi untuk tahap selanjutnya kita buat dulu database yang akan digunakan di Slimnya nanti. Cara buatnya tinggal kita tekan admin pada bagian MySQL-nya. Nanti akan terbuka di jendela browser teman-teman tampilan seperti ini. Jadi ini tampilan untuk
membuat database. Oke, jadi di sini tinggal kita buat baru saja untuk database yang akan kita gunain di Slimnya. Nah, di sini teman-teman buat nama database-nya, misalnya kita buat namanya Slim 9. Oke, di sini kita pilih yang biasanya Unicode ya. Jadi pakai yang Unicode. Ini bisa juga yang lain, tapi biasanya saya menggunakan yang ini. Jadi setelah itu tinggal diklik buat. Setelah database teman-teman berhasil dibuat, akan muncul di sini nama database yang sudah teman-teman buat. Tadi namanya Slim 9. Nah, untuk tahap selanjutnya tinggal teman-teman klik di bagian server. Jadi di sini nanti teman-teman akan membuat akun. Jadi di sini akun dari database teman-teman harus membuat dulu agar bisa kita gunain nantinya. Oke, tinggal kita tekan akun. Terus di sini ada new, tinggal kita add user account. Nah, di sini teman-teman eh, bisa membuat nama pengguna, terus nama pemilik dan kata sandinya. Di sini teman-teman buat aja yang gampang. Misalnya slim 1 ya. Jadi di sini kita pakai lokal. Kemudian sandinya kita pakai juga Slim 1. Oke, jadi kita catat di note ya biar nggak lupa untuk akun database-nya. Nama itu Slim 1. Untuk passwordnya juga Slim 1. Jadi nanti teman-teman nama ini akan digunain saat proses penginstalan Slimnya. Jadi jangan sampai teman-teman lupa. Kalaupun agar lebih aman, tinggal dicatat aja, bisa di note atau di Word atau di mana saja yang bisa untuk teman-teman menggunakan untuk mencatatnya. Selanjutnya scroll ke bawah. Di sini hak akses global tinggal teman-teman pilih semua. Terus scroll ke bawah lagi, tinggal teman-teman kirim. Oke, oh ya, di sini lupa kita untuk kata sandinya harus diketik ulang lagi di kolom yang ini. Tadi Slim 1. Oke, ke bawah udah dicentang, tinggal klik kirim. Nah, di sini untuk akun teman-teman sudah jadi. Jadi tinggal teman-teman pilih akun ini untuk digunain di apa namanya di Slimsnya. Jadi caranya kita klik yang bagian basis data ini di sini. Nah, terus kita pilih di sini nama yang sudah kita buat tadi yaitu Slim 9. Nah, selanjutnya teman-teman klik kirim. Nah, di sini tinggal diklik pilih semua. Selanjutnya tinggal dikirim. Oke, jadi sekarang tahapan di sampai P dan pembuatan database-nya sudah selesai. Kita tahap selanjutnya yaitu eh, penginstalan Slim-nya. Kita tinggal kopikan saja file Slim yang sudah kita download tadi ke fa- eh, ke folder SAMPP. Jadi ke folder tempat kita menginstal SAMPP tadi, masuk ke SAMPP-nya, kemudian di folder htdocs, Ctrl V. Jadi setelah itu ini masih dalam bentuk RAR. Jadi tinggal kita ekstrak eh, filenya di sini. Jadi tinggal kita ekstrak here saja dari aplikasi Slim yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk mempermudah
pemanggilan eh, Slimnya nanti di browser kita, kita ganti namanya pakai Slim 9 saja karena kita akan memanggil nama folder sesuai dengan nama yang kita tulis di sini. Tahap ini selesai, maka kita buka browser kita. Kemudian kita ketikkan di sini localhost garis miring, terus nama foldernya tadi, kemudian garis miring lagi, tinggal kita tekan enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini tampilan untuk melakukan install Slim. Jadi di sini tinggal kita klik get starter. Kemudian ini kasus yang sering muncul pada saat menginstal Slims yaitu PHP extension GD not installed. Jadi ini eh, cara penyelesaiannya sangat gampang dan di YouTube ada tutorialnya nanti saya lampirkan di deskripsi video. Oke, kemudian untuk masalah ini kita tinggal masuk ke sampai P control panelnya. Jadi di sini di bagian Apache tinggal di klik config, pilih php.ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Jadi kita cari eh, file GD tadi dengan eh, Ctrl F. Jadi tinggal kita klik GD, tekan enter. Jadi di sini. Jadi ini extension sama dengan GD di depan ini ada tanda titik koma. Jadi tinggal kita hapus saja tanda titik koma, kemudian save ya. Jadi atau bisa Ctrl S. Jadi ini tinggal kita close lagi. Kemudian di sampai P control panel ini kita mulai ulang. Jadi kita stop dulu, baru kita start ulang. Ya, karena tadi pengaturan yang baru itu akan aktif setelah kita stop dan start ulang. Oke, jadi setelah ini tinggal kita reload saja di bagian penginstalan Slimnya di browser kita, teman-teman. Jadi kita mulai ulang. Jadi get starter. Maka masalah GD tadi sudah muncul. Kalau masalah yang masih ini itu tidak apa-apa, kita bisa next. Kemudian di sini ada pilihannya. Jadi kalau teman-teman misalnya pakai Slim yang masih di bawah dan ada upgradean terbaru, teman-teman bisa mengupgrade lewat sini. Jadi atau mau install. Jadi karena di sini saya belum install, jadi kita sini pilihnya install Slims. Nah, di sini teman-teman tadi nama database yang kita sudah buat tadi namanya kita masukkan di sini nama databasenya yaitu Slim 9. Kemudian yang kita buat tadi yaitu nama database username sama database passwordnya yaitu Slim 1. Sini jangan sampai salah. Kalau salah kita nggak akan bisa masuk Slim 1. Di sini juga passwordnya Slim 1. Nah, kemudian tinggal tes connection. Apakah nama database, database username sama database passwordnya sesuai? Kalau sesuai nanti akan bisa lanjut. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa lanjut ya. Jadi ini sesuai, tinggal kita eh, connection oke, terus next. Nah, setelah masuk ke sini, jadi teman-teman di sini disuruh untuk membuat eh, di sini pilihannya general sampel data, pilih no aja. Kemudian langsung di bawah sini. Ini eh, username sama password untuk teman-teman login ke Slim teman-teman. Jadi di sini kita gunain yang mudah aja, admin 1. Di sini juga passwordnya admin 1. Jadi untuk lebih eh, mudah teman-teman ingat, teman-teman bisa tulis aja akun Slim. Jadi usernya admin 1, passwordnya juga
-1. Oke, teman-teman tinggal di sini run the installation. Oke, di sini disuruh ketik ulang lagi passwordnya. Admin 1. Oke, kita bisa lihat di sini admin 1. Tinggal kita run installation. Oke, di sini sudah selesai proses penginstalannya. Jadi tinggal kita eh, ke go to my Slim. Jadi ini kita akan diarahkan ke halaman Slims kita. Oke, tinggal kita klik dan sudah muncul. Jadi ini tampilan utama dari Slim kita atau bisa disebut dengan eh, visitor ya. Jadi di sini nanti akan muncul semua data buku kita dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Oke, untuk login jika kita tidak hafal linknya, jadi teman-teman bisa klik salah satu menu di sini. Kemudian di depan sama dengan ini kita ganti Libby info ini dengan login. Oke, tinggal teman-teman klik, maka akan muncul halaman atau tampilan untuk melakukan login. Tadi username sama password kita yaitu admin 1, tinggal kita masukin di sini admin 1. Oke, remember me agar kita tidak perlu ngetik lagi saat login berikutnya. Oke, tinggal kita klik login. Nah, inilah tampilan dari Slim yang sudah kita install. Jadi setelah penginstalan ini, Slim ini harus diatur atau disetting agar Slim ini sesuai dengan kebutuhan atau aturan yang ada di perpustakaan teman-teman. Jadi perpustakaan itu misalnya perpustakaan sekolah, perpustakaan universitas itu terkadang memiliki aturan yang berbeda, misalnya jumlah peminjaman, lama hari peminjaman dan seterusnya. Oke, tahap pertama di sini yaitu kita bisa ganti bahasa dari Slim kita ini. Jadi untuk mengganti bahasa tinggal ke menu sistem, kemudian kita scroll ke bawah di sini ada default app language. Jadi tinggal teman-teman pilih di sini ada banyak bahasa. Jadi karena kita orang Indonesia, jadi saya di sini ingin menggunakan bahasa Indonesia. Oke, tinggal teman-teman save setting, maka bahasa di Slim teman-teman akan berganti menjadi bahasa Indonesia. Oke, yang pertama di sini kita bisa menambahkan buku pada menu bibliografi. Jadi proses pertama yaitu kita menambahkan buku. Oke, kita coba untuk menambahkan buku. Untuk menambah buku pada sistem library ini bisa kita lakukan di bagian eh, bibliografi. Namun sebelum kita menambah buku, ada beberapa hal yang harus kita eh, tambahkan terlebih dahulu di bagian daftar terkendali. Yang pertama yaitu GMD. GMD ini merupakan eh, bagian yang kita isi dengan tipe atau keilmuan dari buku yang akan kita input. Di sini sudah ada bawaannya, tinggal kita tambahkan, misalnya di sini kita tambahkan dulu GMD baru. Kode GMD-nya kita misalnya kan kita tambahkan ilmu sosial. Kita kasih aja kodenya IL. Di sini ilmu sosial kita simpan. Oke, jadi misalnya ilmu murni dan lain sebagainya itu bisa kita tambahkan. Kemudian di bagian subjek, di bagian subjek ini eh, yaitu spesifik ilmuannya. Misalnya tadi ilmu sosial kita tambahkan subjek baru
yaitu nama subjeknya misalnya ilmu perpustakaan. Lainnya tidak apa, kita kosongkan. Oke, tinggal ketik simpan. Oke, sudah muncul di sini ilmu perpustakaan. Jadi yang lainnya misalnya administrasi publik, bisnis dan sebagainya itu bisa kita tambahkan juga di sini. Oke, kita lanjutkan untuk menambahkan buku. Di sini tinggal kita tambahkan bibliografi baru. Oke, di sini ada yang pertama kolom judul. Kita di sini bisa memasukkan judul dari buku yang ingin kita input. Misalnya judulnya perpustakaan modern. Kemudian di sini eh, ada pengarang. Kita tinggal klik tambahkan pengarang. Kita masukkan nama pengarangnya misalnya Iskandar. Tinggal kita klik sisipkan, maka akan muncul centang biru itu tandanya sudah masuk. Tinggal kita klik X sini. Di sini akan muncul nama dari pengarangnya yaitu Iskandar. Selanjutnya kita masukkan di sini edisi. Misalnya di sini ada yang nulisnya edisi, ada yang nulisnya cetakan. Jadi kalau edisi, misalnya edisi satu, kita bisa singkat dengan ed titik satu. Oke, selanjutnya di sini eh, ada QMD-nya, kita pilih tadi yang sudah kita tambahkan, misalnya ilmu sosial. Kita pilih. Kemudian kita lanjut ke bagian ISBN. Misalnya di sini kita klikkan nomor ISBN-nya 8659001. Kemudian penerbit, misalnya penerbitnya di sini Gramedia. Gramedia tinggal kita klik, kita klik tambahkan. Kemudian tahun terbit misalnya 2022. Kemudian di sini tempat terbitnya eh Jakarta. Kemudian deskripsi fisik ini bisa kita masukkan yaitu halaman Romawinya. Ini misalnya contohnya halaman Romawi, kemudian jumlah halamannya dan ukuran eh, dimensi bukunya. Kemudian lanjut kita ke eh, klasifikasi. Klasifikasi ini kita masukkan nomor klasifikasi dari buku tersebut, misalnya ER 20 AW. Jadi tinggal kita tambahkan, kemudian akan muncul ke nomor panggilnya. Jadi klasifikasi ini akan menjadi juga nomor panggil. Kemudian di sini kita itu saja yang diisi ya. Jadi yang diisi di sini tergantung dari aturan atau ketentuan-ketentuan di perpustakaan masing-masing. Namun yang seumumnya hanya bagian-bagian itu saja yang diisi. Kemudian kita klik simpan. eh Kemudian tahap selanjutnya kita klik sunting. Jadi di sini kita harus menambahkan eksemplar. Jadi tadi buku yang kita tambahkan baru judul dan sebagainya, belum ada eksemplar. Jadi eksemplar ini gunanya nanti untuk proses peminjamannya. Jadi misalnya kita punya satu judul ada dua eksemplar, maka kita harus menambahkan di sini eksemplarnya. Kode eksemplar ini yaitu kode atau kode barcode yang kita gunakan untuk ID pada saat proses peminjamannya. Misalnya ID barcode-nya 2407 24070001. Kemudian nomor panggilnya sudah masuk. Kode inventaris ini kita masukkan kode inventaris yang sudah tertera di buku. Biasanya kode inventaris itu di sini, kemudian garis miring 24
kemudian garis miring. Oke, itu contoh dari kode inventarisnya. Kemudian lokasi raknya ini misalnya 20, lanjut ke simpan. Nah, jadi eksemplarnya ini contoh bukunya satu eksemplar saja. Kemudian klik perbaharui. Oke, jadi buku yang kita tambahkan sudah selesai. Jadi kita mau lihat daftar buku yang sudah kita tambahkan, tinggal kita klik daftar bibliografi. Ini buku yang baru kita tambahkan satu saja. Oke, kemudian untuk eh, peminjamannya kita bisa lakukan di menu sirkulasi. Namun sebelum itu kita harus membuat keanggotaannya dulu. Oke, di sini kita buat keanggotaan. Di sini sebelum membuat anggota, di sini kita ada yang harus kita tambahkan yaitu tipe anggotanya. Tipe anggotanya ini misalnya kita tambah tipe anggota baru. Oke, tipe anggota ini eh misalnya ada mahasiswa, ada dosen, ada staff dan lain sebagainya. Namun untuk mahasiswa kita buatkan per nama prodinya, misalnya ilmu perpustakaan. Jumlah pinjaman yang boleh dipinjam biasanya mahasiswa itu 2 buku. Lama peminjamannya sesuai hari kerja yaitu 5 hari kerja. Selanjutnya yang kita atur di sini yaitu eh, masa keanggotaan akunnya. Jadi setiap akun mahasiswa itu memiliki masa keanggotaan, misalnya 1 tahun itu 360 hari. Kemudian kali perpanjang, jadi mahasiswa bisa memperpanjang buku itu misalnya hanya 1 kali saja. Dendanya di sini untuk denda tergantung dari perpustakaan, misalnya kita masukkan Rp500 per hari. Kemudian klik simpan. Oke. Selanjutnya misalnya kita buatkan untuk eh, dosen. Kita di sini dosen. Kemudian jumlah pinjaman dosen itu biasanya sampai dengan 7 buku. Kemudian lama peminjamannya biasanya 1 bulan, itu 30 hari. Kemudian masa keanggotaannya juga sama 360 hari atau 1 tahun. Kali perpanjangan dosen bisa itu sampai 2 kali. Dendanya biasanya sama yaitu Rp500 per hari. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu baru kita bisa menambahkan anggota baru. Kita kembali ke lihat daftar anggota, kita tambahkan anggota. Oke, jadi di sini ID anggota ini biasanya kita menggunakan NIM misalnya 2021 B1 E004. Kemudian nama anggota misalnya Il Ilham Mubin. Kemudian di sini ada tanggal lahirnya misalnya 2008. Ini bulannya 9, tanggalnya tanggal 21. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di menu institusi-institusi ini biasanya kalau dosen itu dari fakultasnya, mahasiswanya juga dari fakultas, misalnya Visipol. Visipol. Kemudian tipe keanggotaannya di sini yang kita sudah inputkan tadi, ini ada ilmu perpustakaan, yaitu untuk mahasiswa ilmu perpustakaan ada dosen. Jadi kita pilih mahasiswa ilmu perpustakaan, misalnya di sini laki-laki. Kemudian yang kita isikan selanjutnya yaitu alamatnya, misalnya Karangpuleh Mataram. Kemudian selanjutnya yang kita isikan itu nomor teleponnya, misalnya 085538456781. Selanjutnya yang kita perlu isikan yaitu fotonya. Jadi kalau mau tambahkan foto tinggal browser di sini dan kita masukkan atau bisa lewat kamera.
Selanjutnya kita klik simpan. Nah, ini anggota tadi. Kemudian jika kita ingin anggota ini ingin meminjam, maka tinggal kita tanyakan ID-nya. Ini lebih mudah, saya kopikan di sini. Kita tanyakan ID-nya. Tadi ID-nya NIM, yaitu ini tinggal kita mulai transaksi. Nah, ini di sini datanya bisa kita lihat namanya, tanggal registrasi, ID anggota, berlaku hingga, dan tipe keanggotaan ini yaitu jurusannya. Agar lebih gampang kita tahu dia dari jurusan atau prodi mana. Kemudian kita ingin menambahkan buku tadi misalnya 2407 triple 01. Oke, tinggal kita klik pinjam. Oke, sudah selesai proses peminjamannya. Jadi setelah ini akan ada tanggal kembalinya tanggal berapa, tanggal pinjamnya tanggal berapa. Jadi ketika lewat dari tanggal ini akan ada denda tadi, yaitu Rp500 per hari. Kemudian kita klik selesai. Oke. Setelah dibuatkan keanggotaan, jadi anggota itu sudah menjadi anggota atau member dari perpustakaan dan dia bisa meminjam kapanpun dan batas peminjaman 2 buku dan selama 5 hari kerja. Oke, untuk pelaporan kita bisa lihat di sini. Jadi jumlah buku dan sebagainya ada di sini. Kemudian laporan peminjaman bisa kita lihat di sini, total peminjamannya, terus IMD-nya dan lain sebagainya kita bisa lihat di sini untuk laporan peminjamannya. Dan laporan ini bisa kita download. Kemudian laporan anggota juga bisa kita lihat, anggotanya baru satu dan eh, baru dari ilmu perpustakaan dan lain sebagainya kita bisa lihat di sini jumlah anggota dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada rekapitulasi, daftar judul dan sebagainya. Ini kita bisa lihat semua di bagian pelaporan. Di proses peminjaman kita juga bisa lihat sejarah peminjaman. Jadi di sini ada sejarah peminjamannya dari nama peminjam, tipe keanggotaannya, kemudian judul buku yang dipinjam, tanggal kembali, dan statusnya ini masih dipinjam. Ini bisa kita lihat juga daftar keterlambatan karena belum ini kita bisa lihat berdasarkan nama atau ID anggotanya. Oke, sekian tutorial penginstalan eh, SAMPP, Slim, dan settingan sampai dengan penggunaan Slim. Jadi setelah ini Slim yang teman-teman install sudah bisa digunakan untuk proses eh, sirkulasi atau proses layanan di perpustakaan teman-teman. Salam literasi.